utang piutang yang berbunga tadi itu. Karena ujungnya seperti ini. Saya pernah bertemu dengan satu orang jenderal, rahimahullah sudah meninggal, suami istri. Lama saya isi pengajian di rumah beliau gitu. Awalnya bagus-bagus saya lancar. Terus tiba-tiba pas saya mau isi pengajian di rumah beliau, lalu beliau mengatakan, Ustadz saya akan masuk ke bisnis besar. Dan ekspor impor ikan dan segala macam lah. Modalnya sekian puluh miliar. Karena dia ajak ngobrol saya sambil kami makan siang di rumah sebelum kajian. Terus saya bilang, dari mana modalnya Pak? Oh saya pinjam dari bank riba gitu. Dia bank konven dia bilang. Terus saya langsung nyelot, saya mengatakan, Bapak sudah pertimbangkan baik-baik. Artinya riba ini sesuatu yang sangat berat. Satu-satunya dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala tantang dengan peperangan hanya riba. Terus saya sebutkanlah banyak dalil tentang 1 dirham riba daripada 36, lebih berat daripada 36 kali berzina. Levelnya 73 yang paling ringan seperti berzina dengan ibu sendiri. Tapi beliau mengatakan ini interestnya bunganya kecil. Dan saya yakin saya bisa bayar. Berbagai macam argumentasi sudah saya sampaikan, beliau tidak mau terima. Saya ya tetap beliau merasa oke lah saya masih bisa jalani. Sebelum saya beri saya mengatakan Pak saya ingatkan. Ending daripada transaksi riba seperti ini itu pastinya ya itu akan ada hukuman. Ada sesuatu pasti yang membuat antum tidak nyaman. Sudah kami berpisah, subhanallah tidak berjalan 1,5 tahun dari yang saya sampaikan. Akhirnya ditipu oleh orang, bangkrut usaha, terlilit utang, harus bayar, plus bunga-bunganya. Sehingga rumah yang dipakai kajian pun harus dijual. Banyak aset-aset yang dijual. Dari tadinya orang yang sangat terpandang dan punya banyak harta, akhirnya jadi habis semuanya. Nah, mirip seperti ini. Dan hampir semuanya sama. Kenapa teman-teman kita tidak kembali kepada kapasitas kita saja? Kapasitas kita ini mulut, 1 sendok nasi atau 2 sendok nasi. 3 sendok udah penuh mulut kita. Itu kapasitas perut kita ini, 1 piring nasi, 2 piring nasi sudah kenyang. Badan kita 1-2 lembar baju. Antum pakai 5 baju lembar mandi keringat kalau di Indonesia. Sepatu 1 pasang. Antum punya 2 pasang harus buka dulu pasang pertama, baru antum pasang lagi yang kedua kan gitu. Semuanya punya kapasitas. Kenapa enggak sebatas itu saja sehingga kita fokus pada halal? Kalau Allah bukain pintu rezeki ya silahkan. Tapi kalau tidak, untuk apa paksakan diri utang riba dan segala macam? Apalagi bukan kebutuhan. Ya. Jadi ini saya mau titik beratkan tadi, endingnya itu hampir sama gitu ya. Sama yang kedua tadi yang beliau sampaikan, sudah bekerja nih, ada income. Tadi bahkan income-nya fantastis gitu kan. Tapi tidak kelihatan. Kenapa? Sumbernya haram. Begitu kalau sumber haram, sebanyak apapun tidak ada keberkahannya. Berapa banyak orang ikhwah dan akhwat sekalian, saya depan mata saya, bekerja gaji cuma 2 juta di bawah UMR. Dia hidup sama istrinya, anaknya 2, ada mertuanya numpang di rumahnya, kadang-kadang iparnya datang, cukup. Bisa hidupin gitu. Saya duduk, cukup akhi. Alhamdulillah cukup Ustaz. Kadang-kadang memang kurang tapi umumnya cukup. Ada orang income-nya 100 juta per bulan, sampai bahkan banyak sekali lebih daripada itu, tapi nggak pernah cukup. Ustaz saya nggak tahu uang saya kemana. Mirip jawaban tadi. Hampir sama subhanallah kasusnya. Orang yang masuk ke satu halaqah Quran, dia mau hafal, pasti sama ceritanya itu. Oh iya, saya hafal surah ini tapi saya lupa. Cuma sekarang saya mau roja lagi. Sama-sama, ujungnya sama. Ujungnya nanti hafal Quran. Dengan suka dukanya ya. Nah ini sama dengan perbuatan dosa itu sama. Jadi tidak akan punya berubah itu. Hanya harus ambil pelajaran. Kalau sudah ada seperti ini jangan diulangi. Kan gitu.